kan? Makanya yang sering jadi senjata ini kitab sezamannya mana? 500 tahun itu ya tidak bisa kita toleransi sebegitu lamanya. Nah, ke satu. Kedua, dalam disiplin ilmu biologi, tes DNA. Wah, lagi-lagi pendukung Kiai Imad sudah memberi toleran nih. Oke lah, kalau panjenengan tidak bisa menyuguhkan kitab sezaman, tidak bisa menyuguhkan bukti-bukti data daripada ya empiriknya kitab tersebut, oke, kalian tes DNA. Dan ternyata hasil tes DNA mereka itu ya tidak terkonfirmasi, tidak tersambung, beda dengan DNA-nya zuriat Nabi Muhammad SAW, yang mana memang sudah masyhur kita ketahui DNA-nya J1. Contoh banyak seperti keturunan sekarang Raja Yordan, itu DNA-nya J1. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Oke lah sahabat, kali ini saya ingin mengomentari, ingin menanggapi, ingin mereaksi daripada komentar-komentar sahabat semua di kanal YouTube saya ini. Kebetulan kemarin saya mengupload video tentang tidak keterpihakan saya terhadap individual seseorang dalam hal polemik nasab ini. Nah, di konten tersebut ada memang beberapa yang setuju, ada yang tidak setuju dengan saya. Ya, saya anggap aja ya ini dinamika sosial media. Dan juga tujuan saya bukan ingin didengarkan, bukan ingin dijadikan pegangan. Tujuan saya hanya ingin menyampaikan apa itu pendapat saya, dan menurut saya ini perlu disampaikan. Gitu aja. Ya, tugas kita kan hanya menyampaikan, tidak memaksa seseorang untuk percaya, tidak memaksa seseorang untuk ikut dengan kita. Kan seperti itu. Nah, kebetulan kemarin saya menyampaikan tentang tidak keterpihakan saya terhadap individual seseorang, baik itu mendukung ataupun membela perihal polemik nasab ini. Akan tetapi, saya mendukung ataupun membela terhadap substansinya. Yakni dalam polemik ilmiah ini, dalam polemik nasab ini, walaupun yang penggagasnya itu Kiai Haji Imaduddin Utsman, dalam garis besarnya kan Kiai Haji Imaduddin Utsman, era ini yang memang menggagas membuat tesis tentang tidak terkonfirmasinya nasab Alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini dilematis sebetulnya. Saya awalnya gini. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, saya cukup dekat dengan Kiai Imad, jarak rumahnya cukup dekat, cukup kenal lama dengan Kiai Imad. Awalnya saya pribadi pun menolak keras, karena saya ngelihat substansi. Kalau misalkan saya tidak melihat, hanya sekedar melihat individualnya saja, tentu saya sudah dukung full dari awal. Saya menolak. Oh, apakah benar ini Kiai Imad seperti ini? Akhirnya kan kami tabayun. Pertama kita lewat komunikasi di chat WhatsApp, langsung, Kiai, saya pengen tahu atas dasar apa Kiai membatalkan nasab Alawi ini. Kok dengan mudahnya, dengan entengnya? Ini kan pastinya konsekuensinya besar Pak Kiai. Tolong diteliti dulu. Ini kacau ini, pastinya bertentangan dengan orang banyak gitu. Satu, bertentangan dengan orang banyak, para ulama yang lainnya yang kata mereka sudah mengisbat nasab Ba'alwi gitu kan. Pastinya, apalagi bertentangan langsung dengan tokoh-tokoh Ba'alwi yang memang jasanya ada, kontribusinya ada di Indonesia ini, walaupun dalam kontribusi tersebut ada hal-hal yang memang ingin mereka kuasai. Kan seperti itu. Akhirnya kami tabayun. Selepas itu Kiai Imad menyodorkan beberapa bukti, gitu kan? Oh, ternyata benar. Tapi tidak sampai di situ, kami pun menunggu bantahan-bantahan daripada pihak Robitoh Alawiyah atau pihak Habib Alwi itu. Nah, selepas itu akhirnya saya pribadi mengikuti alurnya dari awal, mulai dari bacaan tesisnya ataupun artikel-artikel terkait dengan tulisan beliau, dan juga video-videonya, entah itu dari video langsung Kiai Haji Imaduddin Utsman ataupun pendapat daripada pendukungnya, dan juga saya menyimak, mengamati daripada bantahan-bantahan yang memang
yang kontra terhadap Kiai Imad, entah itu dari Habibnya langsung, entah itu dari sekedar pendukung Habib, dari santrinya, dari muhibbin biasa, ataupun dari ulama-ulamanya, kan seperti itu. Saya amati mulai dari memang sekedar influencer gitu kan, mengangkat isu ini dari yang pro-nya Habaib, saya amati jawaban dari pihak Habaib, saya amati jawaban daripada pihak mukibinnya, pihak kliennya para Habaib, saya amati. Ternyata sampai sekarang belum bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman itu. Nah, dalam hal ini saya membaca ada komentar seperti ini. Memang kemarin saya menyatakan belum ada yang bisa mematahkan, mematahkan argumen Kiai Haji Imaduddin Usman. Yang membantah banyak sekali yang membantah, akan tetapi tidak masuk ke kriteria bisa mematahkan, gitu kan? Dan saya lihat pun kebanyakan yang membantah itu ya, mohon maaf, saya bukan berarti saya ahli dalam hal ini, tetapi namanya netizen itu kan biasanya mencari hal yang memang intim ya. Yang saya simak, yang saya lihat, hal yang dibahasnya itu monoton dan juga tidak masuk logika ya. Nih gini, ada yang berkomentar seperti ini. Belum ada yang bisa membantah, gimana Kang? Tonton jawaban-jawabannya di video lain Kang, jangan nontonin grupnya doang Kang. Kalau mau jawaban yang yakin ya jangan kabur-kaburi aja dong Kang, bilangin Mang Kemodja. Nah, ini kan udah subjektif. Lagi-lagi ya apa ya, orang yang sudah tidak suka lah dengan Kiai Imad, saya yakin bukan karena tesisnya, sudah nggak suka aja. Walaupun karena tesis, saya yakin beliau ini yang komen seperti ini tidak membaca langsung, tidak mengikuti alurnya dari awal, hanya sekedar korban doktrinan dan memang ya lingkungan sosial kan banyak seperti itu. Ada orang yang doktrin sebab ya karena dia suka dengan Habib itu akhirnya kena doktrin. Ada yang juga lingkungan sosial, semisal wilayah saya ya banyak Habib ya, otomatis gabungan kita dengan orang tersebut kan gitu. Nah tapi dalam hal ini saya objektif bos. Kalau tidak objektif kita tidak bisa memilah dan memilih. Saya selaku dari Kebanseran, saya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu yang memang sangat menghormati dengan Habaib. Saya di Banser, Panglima Besar Banser, dulu saya motivasi saya masuk Banser karena Panglima Banser itu seorang keturunan Nabi katanya. Titelnya, gelarnya Habaib, yakni Habib Lutfi bin Yahya. Nah, berhubung dalam masalah ini saya objektif. Kalau mau subjektif, saya tentu sudah menentang perkara ini. Saya objektif, ya bagaimanapun kita harus menghargai ilmu. Tentang salah benarnya suatu perkara itu atas dasar pembuktian, entah itu data ataupun tulisan dan memang bukti pendukung yang lainnya. Nah, maka dari itu dalam hal ini saya mendukung suatu keilmuan yang mana bisa mendukung saya menyatakan bahwasanya ini benar ataupun salah. Kan seperti itu. Maka dari itu saya sering menyatakan yang kita lihat itu nilai-nilai, yang kita lihat itu substansi, bukan perorangan, bukan individunya. Karena kalau perorangan yang dikhawatirkan ya demikian, kita dibutakan, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, hanya sekedar ikut-ikutan. Akhirnya apapun yang Anda kemukakan saya dukung, karena saya mendukung Anda, bukan nilainya. Nah itu kan beda. Kalau misalkan walaupun Anda menyatakan seperti ini, kalau menurut saya salah, saya salahkan, kan gitu. Anda keliru ya wis, saya tidak akan mendukung, sebab yang saya dukung dari Anda itu bukan Andanya, akan tetapi segi argumentatifnya, dalam segi pernyataannya, substansinya, nilai-nilainya, kan seperti itu. Nah, kemudian menanggapi orang yang komentar seperti ini, tonton jawabannya di video lain Kang. Saya tidak bakal ngomong demikian, bos. Saya berani ngomong gitu karena ngikutin alurnya. Yang saya simak, entah itu daripada pembela-pembela Ba'alawi, jawabannya toh setak di situ aja. Sedangkan kalau panjenengan ngikuti alur, Ba'alawi sudah gugur dalam 3 disiplin ilmu. Dalam kitab sezaman yang sebegitu logisnya mereka tidak bisa. Akhirnya mereka bagaimana caranya agar tidak ada hujah kitab sezaman, karena memang nggak punya kan. Kami nggak punya kitab sezaman, akhirnya mematahkanlah, memframing, membunuh karakter dengan cara kitab sezaman tidak disyaratkan, kitab sezaman tidak bukan syarat mutlak untuk menetapkan nasab. Nah, itu kan karena mereka. Kita gini saja, metode dibuat oleh manusia, metode dibuat atas memang kebutuhan kita, baik itu metode penelitian nasab ataupun dan yang lainnya. Di sana ada kaidah-kaidah tertentu.
Nah, kita balik lagi, tujuannya diadakan ilmu nasab itu seperti apa sih? Untuk apa? Untuk mengetahui kepastian nasab seseorang, kan itu. Nah, ketika kita makanya cara mengetahui nasab seseorang sudah tidak kompeten dengan zamannya mana. Kita 500 tahun itu ya tidak bisa balik lagi. Kita bagaimana caranya? Apa ini yang mendukung penelitian nasab ini? Satu. Kedua, tes DNA dalam disiplin ilmu biologi. Kenapa kami memberi kesempatan lagi pendukung Kiai Imad sudah memberi toleran? Oke lah, memberi kesempatan untuk penjenengan tidak karena kita sezaman Anda sudah tidak bisa membantah, tidak bisa menyebutkan, tidak bisa menyajikan. Padahalnya ini itu inti tersebut. Oke, seseorang bisa mengatakan seseorang itu ada karena ternyata hasil tes DNA mereka dalam kurun waktu dekat konfirmasi walaupun tidak sezaman langsung ya. Semisal kalau Robiqah Alawiyah Nabi Muhammad SAW ya taruhlah satu abad ada orang yang masyhur kita ketahui DNA ini kan tidak ada contoh banyak logisnya keturunan ketika membicarakan seseorang dia sendiri tidak tahu dia sendiri ternyata mereka itu DNA entah itu dengan keturunannya atau apalagi dengan orangnya lagi-lagi ya ini tidak karena mereka di hasil biologi tes DNA tersebut tidak tersambung pula, tidak terkonfirmasi pula, akhirnya mereka mengharamkan DNA. Lagi-lagi mereka tidak bisa membantah. Waduh, argumennya gua nggak bisa ngebantah nih. Sedangkan keturunan Nabi itu J1. Sedangkan gua kebanyakan dari 200 orang katanya kan yang sudah tes DNA dari Bang Alwi itu DNA-nya G. Waduh, gimana caranya? Akhirnya haram tes DNA, haram tes DNA. Ini kan lucu. Dan ketiga ada lagi dengan metode filologi. Metode filologi beliau yang pakar dalam hal itu bisa membaca tentang keabsahan manuskrip, keaslian manuskrip. Apakah benar manuskrip yang menyatakan ini benar-benar dibuat pada tahun ini, yang terdokumentasi ini, apakah memang palsu? Dan ternyata lagi-lagi Prof. Menachem Ali menjelaskan bahwasanya Ba'alwi mustahil jadi keturunan Nabi ditinjau dari segi filologi. Kan seperti itu, karena beliau pakarnya, oke silahkan kita percaya. Pakar filologi. Terus lewat hal yang mana? Bantahan-bantahan dari pihak Ba'alawi baik itu Mukibinnya atau Habibnya langsung itu tidak bisa menjawab 12 pertanyaan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman. Tidak, mereka hanya beralibi. Mereka hanya muter-muter mencoba mematahkan metode tersebut. Siapa yang mewajibkan kitab sezaman? Siapa yang mewajibkan kitab sezaman? Paling itu aja. Siap ulama dunia ijma haram tes DNA. Tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Seperti itu kan. Mereka hanya bisa berargumen demikian. Tidak ada jawaban yang pasti. Gini aja, ketika menyuguhkan 12 pertanyaan, satu pun tidak ada dari mereka yang bisa jawab. Itu. Nah, ini jawaban bagi orang yang bertanya tadi. Tonton jawaban-jawaban di video lain. Ya, balik lagi, saya tidak bakalan merespon, tidak bakalan mengeluarkan pernyataan demikian jikalau memang saya tidak mengikuti alur, tidak juga secara objektif membaca dari pihak memang pro Kiai Haji Imaduddin Usman dan kontra terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, ada lagi gini. Kan sudah diundang resmi, Kang, dan dijamin segala sesuatunya. Kok gak datang diajak diskusi atau debat? Kalau emang si Imad merasa yakin dan kuat hujah dan tulisannya, ya harus beranilah membuktikan dimanapun diajak diskusinya. Gimana menurut ente, Kang? Ya nggak salah dong kalau dikasih gelar Imad bin Sarmin Samun Al-Kaburi. Lagi-lagi gini. Sudah saya dari segi bacaannya dan juga intuisinya, orang ini sebetulnya hanya sekedar korban dari doktrinan, mengikuti daripada yang diidolakannya. Habib itu kan mereka kasar kepada Kiai Haji Imaduddin Usman dengan perkataannya ataupun dengan tidak sopannya, mengatakan Imad gini Al-Kaburi dan sebagainya, bahkan ada yang mengatakan Dajjal, ada yang mengatakan iblis. Nah, orang seperti ini tidak objektif kan. Akhirnya ketika saya menjelaskan kepada orang yang tidak objektif, pasti tidak bakal diterima olehnya. Karena sebagus apapun jawaban saya, sebanyak apapun hujah saya, yang dia lihat bukan hujah. Akan tetapi bagaimana caranya supaya saya bisa menjatuhkan mental Anda? Itu kan tujuan para mukibin ya. Tujuan para pembela-pembela mereka. Karena bisanya mereka hanya sekadar menghujat seperti ini. Nah, adapun kalau saya jawab, apakah ini perlu dijawab? Oke, saya jawab. Gini, sudah diundang resmi oleh Robiqah Alawiyah. Oke, kita nyatakan resmi, walaupun dalam pembahasan ada yang memang menggelitik bagi saya undangan Robiqah Alawiyah tersebut. Dan dijamin segala sesuatunya. Oke, kita okekan dulu. Kok nggak datang diajak diskusi atau debat? Nah, gini sahabat. Suatu diskusi, sahabat sendiri tahu nggak sih forum diskusi itu seperti apa? Makanya saya kritik ini diskusi atau intimidasi atau interogasi. Suatu diskusi ialah disepakati hasil kesepakatan bersama. Entah itu si narasumber, entah itu memang yang di undang-undang yang lainnya. Nah, taruh lagi nih. Ini akan diadakan forum diskusi antara Ba'alawi dengan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ketika dinyatakan diskusi, itu harus hasil kesepakatan.
entah itu dari protokolernya ataupun hal yang lain. Kan gitu. Bukan sepihak. Masa iya ketika dia mau ngadain diskusi, satu, dari tempat ya tidak netral, di tempat ya sendiri. Kedua, yang diundangnya itu ya atas keinginannya dia pribadi aja. Gitu. Melihat daripada random acara ya masa iya yang namanya diskusi seperti di sidang. Satu orang ya, kita ngelihat guru gembul aja kemarin, satu orang dikulilingin. Ini mau diskusi atau di sidang, atau interogasi, atau intimidasi. Dan hal yang lain banyak sekali yang tidak mendukung bahwasanya ini disebut forum diskusi. Ya seperti itulah, bisa dikatakan ini sekedar forum interogasi ataupun intimidasi. Ya, seperti itu. Apakah Kiai Haji Imaduddin Usman perlu datang? Tidak. Kami sepakat, bahkan kami berkomentar di kolom yang memang memposting Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai jangan hadir. Karena ini tuh bukan diskusi, ini bukan perdebatan. Hanya sekedar mereka menunjukkan bahwasanya kami belum menyerah. Gitu. Karena apa? Kalau misalkan mau diskusi, ya harus kesepakatan bersama. Oke, Kiai Haji Imaduddin Usman, Anda mau membawa siapa ini narasumbernya? Narasumber yang mendukung Anda ini siapa-siapa? Mereka kan tidak memberi kesempatan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Oke, Kiai Imad, Anda untuk diskusi mau bawa siapa nih untuk orang-orang yang memang mendukung tesis Anda? Harusnya kan gitu. Oke Kiai Imad, kita atur waktunya kapan nih? Oke Kiai Imad, apakah setuju di tempat saya ini, di Robito Halawi ini? Seperti itu. Ini namanya forum diskusi. Ya. Jadi hal yang demikian itu seolah dianggap remeh tetapi tidak pernah diperhatikan. Diskusi itu ya seperti apa? Bukan yang sekedar dialog, bertatapan. Enggak, yang dinamakan forumnya seperti ini. Dan juga apalagi kalau diambil daripada apa nih kebijakan kita, apa nih hasil daripada diskusi kita, kemupakatannya apa? Oh iya, Kiai Imad, kalau misalkan Anda kalah argumen dengan saya, Anda stop itu polemik nasab. Anda buat pernyataan di video bahwasanya saya mengaku kalah, bahwasanya Ba'alawi itu benar-benar zuriat Nabi. Begitu pula dengan Kiai Imad ke Robito. Oke, kalau misalkan saya menang, terbukti bahwasanya Robito Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bakal seperti apa nih? Oke, Robito yang punya otoritas dalam pencatatan nasab dan juga ya menaungi seluruh habaib di Indonesia harus mengeluarkan pernyataan. Oke, saya mengeluarkan pernyataan di sosial media ataupun langsung bahwasanya habaib bukan dzurriyyah Nabi. Seperti itu. Dan juga saya menghimbau kepada habaib jangan memakai gelar sayyid ataupun habib dan yang lainnya yang memang cenderung menganggap masyarakat Anda itu masih keturunan Nabi. Seperti itulah ya. Harus ada kesepakatan. Oke, untuk itu tanggapan dari saya ya ini hanya sekedar bualan, ya tidak didengarkan pun apa-apa. Baik kalian setuju ataupun tidak, itu saya serahkan kepada kalian. Saya hanya mengungkapkan yang memang pemahaman saya seperti ini. Tidak memaksa kalian untuk percaya, tidak memaksa kalian untuk nonton sampai akhir juga. Seperti itu. Ya inilah ungkapan-ungkapan pemikiran dari orang awam, dari orang yang terpojok, dari orang kampung seperti demikian. Beda dengan mereka-mereka yang pemahamannya luas ya. Oke? Seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.